Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Ayu Kartika, Guru Matematika SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran matematika untuk uji kinerja program PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan dibimbing untuk berdoa. Salah satu, Rozan bisa memimpin? Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing gitulah. Selesai. Oke, terima kasih sudah dibimbing untuk berdoa. Kelas 10 M8 hari ini sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah ya. Ada yang tidak masuk? Tidak. Berangkat semua ya hari ini ya? Ya, alhamdulillah sehat semua. Kegiatan pembelajaran hari ini dibagi menjadi 3 bagian. Kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti sama penutup. Oke. Materi ini sebelumnya sudah pernah kalian dapatkan, tapi baru sampai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, hari ini kita akan bahas untuk perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning yang dipadukan dengan pembelajaran kooperatif, kalian akan dapat menggeneralisasi rasio trigonometri pada sudut-sudut istimewa dengan baik. Setelah itu, kalian akan dapat menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, kemudian bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ya, jadi di sini selain kalian memahami materi, juga kalian memiliki sikap-sikap atau sifat-sifat yang menunjukkan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Ya. Di sini juga ada tulisan problem based learning yang dipadukan dengan pembelajaran kooperatif. Artinya apa? Jadi kalau kalian ini dihadapkan dengan masalah, kemudian kalian bisa menyelesaikannya bersama dengan teman sekelompoknya secara berkooperatif seperti itu. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada video singkat untuk meningkatkan motivasi sebelum belajar ya. Jadi sebelum kita mikir, kita tonton dulu videonya biar refresh seperti itu. Ya. Sudah ditonton videonya ya? Iya, tadi tentang apa tuh videonya? Tentang anak burung ya? Anak burungnya ngapain? Nyari makan. Ya. Pertamanya gimana anak burungnya cari makannya? Takut. Takutnya sama ombak gitu ya? Takut kegulung ombak. Terus endingnya gimana dia akhirnya? Takut. Akhirnya nggak berani. Terus dia menemukan cara baru gitu nggak? Iya. Cara baru ngapain tadi dia? Ngubur. Mengubur diri ke bawah pasir gitu ya? Iya. Ya, terus pelajaran apa yang dapatkan ambil dari video tadi? Jangan takut. Terus? Keluar dari zona nyaman.
keluar dari zona nyaman. Kemudian apa lagi? Cari solusi. Apa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Mencoba hal baru. Ya, mungkin ya. Membantu. Ada juga dia tadi endingnya membantu orang lain juga ya. Jadi ketika kalian mendapatkan satu ilmu atau mendapatkan satu pengalaman, kamu juga bisa share pengalaman tuh buat orang lain. Ya, jadi selain tadi juga dia pantang menyerah, mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, setelah itu dia mendapatkan ilmu baru dan akhirnya nge-share juga ke orang lain gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa kalian ambil hikmahnya atau pelajarannya dari anak burung itu gitu. Ya, setelah video motivasi atau setelah motivasi awal tadi, sekarang ada cek pemahaman awal atau pretest. Ya, silahkan kalian scan barcode menggunakan QR code-nya itu ya. Aplikasinya menggunakan Quizzes. Ya, kalian sudah terbiasa menggunakan Quizzes, silahkan dikerjakan kurang lebih selama 5 menit. Ya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, sudah selesai semua. Hasilnya gimana? Bagus nggak? Gimana nih? Kayaknya muka-mukanya masih pada tegang nih. Gimana? Ada yang lumayan gitu ya. Ada yang mungkin sudah bagus, ada yang mungkin masih kurang maksimal, ngerasanya kurang maksimal? Ada ya? Oke. Tadi ada berapa soal di situ? 5 soal. Yang hasilnya benar 5-5-nya sudah ada belum? Sudah ada yang benar 5-5-nya. Oke, kita beli plus yang benar 5-5-nya. Oke. Ya, berarti sudah belajar dulu sebelumnya. Buat yang nilainya masih belum maksimal nggak masalah gitu ya, karena ini baru tes awal. Nanti kita pelajari bersama di materi ini biar nanti tes akhirnya jadi lebih baik atau prosesnya jadi lebih baik seperti itu ya. Oke. Jadi pretest emang dilakukan untuk mengecek pemahaman awal kalian sebelumnya. Kalau memang dirasa memang belum paham, nggak masalah ya, karena kita akan belajar bersama-sama di pembelajaran kali ini. Oke. Sebelum masuk ke materi juga, saya akan mengingatkan kembali, ingat kembali hal ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah memahami perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Masih ingatkah kalian berapa perbandingan trigonometri pada sudut istimewa? Sekarang trigonometri sudut istimewa ada sudut berapa aja tuh yang istimewa? 0 derajat. Habis 0? 30. Terus 45. 60, 90. Oke, berarti ada 5 sudut istimewa ya. 0, 30, 45, 60 sama 90. Terus nilai masing-masingnya ada perbandingan trigonometri apa aja tuh di situ? Sin, cos, sama tan. Selain sin, cos, tan ada apa lagi? Kotangan, kosekan, sama sekan ya. Sekan, kosekan sama kotangan. Kemudian kalau saya cek nih, kalau misalnya kosekan X, berarti seper apa dia? Sepersin, sin X ya. Kalau sekan X? Seper cos X. Kalau kotangan? Seper tan X. Misalnya A, B, C, siku-siku di B. Misalnya ada sudut C di sini. Kalau misalnya sin C, sin itu perbandingan apa sama apa? Depan per miring. Berarti sin demi gitu ya perbandingannya ya. Depannya berarti yang mana? AB, miringnya AC. Kalau cos? Cos C, cos sami ya. Samping per miring. Sampingnya C? BC, miringnya AC. Untuk tan C, yang terakhir tan C? Desa, depan per samping, depannya C? AB, sampingnya BC. Oke, udah pada paham semua ya. BC. Oke. Sekarang sudut istimewa, balik ke sudut istimewa nih.
Kalau misalnya sin 30 berapa? Setengah. 1/2. Yang lain gimana? Masih inget nggak? Apa udah lupa? Ada yang lupa dikit ya. Kalau cos 30? Setengah akar 3. Kalau tan 60? Akar 3. Tadi di pretest ada soal apa? Tan 30 ya? Tan 30 berarti berapa tan 30? 1/3 akar 3. Itu kan tadi ditanyain juga ya di pretest ya. Ada soal seperti itu. Mungkin yang jawabnya sudah benar berarti sudah hafal. Ya mungkin belum benar berarti belum hafal. Ini juga ditampilkan juga tabel trigonometrinya. Ya, masih ingat tabel trigonometri seperti itu ya? Ya, jadi kalau kalian misalnya belum hafal, silahkan buat tabelnya, diurutkan. Jadi untuk nilai tan, gitu ya, nilai tan itu sin dibagi cosnya. Sinnya 0, cosnya 1 berarti 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3 berarti 1/akar 3 atau 1/3 akar 3, tan 30. Sedangkan tan 45 setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Ya. Kemudian tan 60 setengah akar 3 bagi setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Kemudian yang 1 bagi 0, tan 90 tidak terdefinisi, sehingga gitu ya. Kemudian untuk kotangan, sekan dan kosekan menyesuaikan dari nilai kosekannya sepersin, sekannya seperkos, kotannya sepertan. Tadi sudah kita ingat-ingat kembali, begitu. Nah, kita sekarang masuk ke masalah nih. Ayo kita selidiki. Ya, siapa yang mau membacakan masalahnya di depan? Oke, Rida silahkan dibacakan. Saya akan memasang sebuah antena televisi dengan dibuat penguat dari kawat seperti pada gambar berikut. Jika tinggi antena 8 meter dan sudut elevasi 30 derajat, hitunglah panjang kawat yang dibutuhkan. Oke, jadi dia mau pasang antena ya. Ya, berarti antena TV analog nih ya, masih pakai antena tambahin STB ya. Kalau sekarang TV digital pakai STB. Di rumahnya ada yang masih pakai antena biasa, belum pakai STB? Atau anak sekarang nggak pernah nonton TV jangan-jangan ya? Iya, udah nggak pernah nonton TV ya? Ya kalau misalnya TV saat ini di Purwokerto, kalau TV biasa belum TV digital sih masih connect aja ya, masih dapat jaringan kayaknya sih ya. Tapi gambarnya emang nggak terlalu jernih gitu. Beneran di sini udah semuanya pindah ke TV digital atau ada TV yang masih pakai antena biasa? Masih pakai antena biasa. Tapi masih dapat channel-channel itu enggak? Kayak Indosiar, MNC gitu masih dapat ya? Oke, balik lagi ke permasalahan. Di sini dia masang antena, ya. Untuk antena tiangnya dikasih penguat gitu, kayak kawat penguatnya. Digambarkan seperti ini, ada tinggi tiangnya 8 meter, panjang antara kawat sama tanahnya itu 30 derajat, kemudian panjang kawatnya yang dibutuhkan berapa nih? Dia butuh beli kawat minimal berapa meter. Nah, di situ ada kalimat sudut elevasi 30 derajat. Ada yang masih ingat sudut elevasi seperti apa? Yang atas ya. Jadi menghadap ke atas itu sudut elevasi. Kelawannya elevasi? Depresi. Oke. Jadi sudah pada tahu semua. Elevasi itu kalau kayak pandangan mata ke atas, dari bawah ke atas, kalau depresi dari atas ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya di Inggrisin elevate berarti naik ke atas ya. Kalau depress berarti turun. Oke, untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini ya, diharap kamu melakukan tahapan ini ya. Yang pertama, diskusi dengan teman mengenai permasalahan yang ada pada LKPD. Yang kedua, presentasikan hasil pekerjaan LKPD. Kalian boleh share layar ya di situ. Kemudian yang ketiga, analisis dan evaluasi hasil diskusi dan presentasi mengenai konsep yang baru kalian peroleh. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian berkelompok? Kelompok sudah dibentuk kemarin ya. Ada berapa kelompok? 6. Ya. Nanti ada kelompok Pascal, Al-Kawadismi, ada Galileo, ada apa lagi? Euler, ya. Ada kelompok-kelompok yang sudah dibentuk, silahkan berkelompok, duduknya bisa saling berhadapan. Saya bagikan LKPD-nya. Silahkan berdiskusi kurang lebih selama 30 menit ya.
ditambah berarti 1,5 terus itu berapa? Hitung-hitung ya. 75 Jadi itu. Berarti cari tinggi pengamatnya gimana? Udah dapat? Pengamatnya siapa? Oke. Tinggi banget itu kemana? 1,1 Tinggi menara 25 tinggi dasar fondasi menara 1,5 deviasi berapa tuh? 60 Oke, berarti tinggi dari bawah sampai atas berapa kira-kira? Ini dijumlah semua. Di jumlah jadi berapa? 78,1. 78,1. Oke, berarti sudah paham ya tinggi awal. Terus ini cara cari apa nih cari? Jarak kapal. Jarak kapal dari menara. Jadi nyari yang dari bawahnya itu ya, jarak kapal ke menaranya. Terus berarti pakai apa nih perbandingannya? Sin, cos apa tan? Tan. Pakai tan. Kenapa pakai tan? Soalnya yang diketahui depan, terus yang ditanya itu nih miring. Yang ditanya apa? samping Samping dong. Iya, berarti kalau tan kan tan deh. Desa, depan sama samping. Makanya dipakai tan ya. Oke, silakan diselesaikan ya, aman. Oke, gimana, ada kesulitan? Sampai nomor berapa? 2 itu yang tinggi pengamat, yang tinggi menara ya. Dicarinya apa kalian? Kos. Itu nyari apa dia? Coba lihat ini. Oke. Diketahui tinggi menaranya berapa totalnya? Ini Tinggi pengamat menara total jadi berapa? Ini jadi berapa nih tinggi totalnya? Dia nyari apa? Dia nyari yang sisi sininya ya, iya tan desa. jaraknya. Berarti pakainya tan, sini apa kos? Tan. Tan. Oke, bukan pakai kos ya, pakai tan karena depan sama samping. Oke. Oke, udah dapat sampai sini ya. Tinggi menara 75 meter, tinggi pengamatnya 1,8 meter, terus tinggi fondasinya ke permukaan laut itu 1,5. Berarti tinggi keseluruhan dari sini sampai sini berapa? Ditambah semua ya. Ditambah semua, jadi berapa? Ngitungnya. Apa tambah apa tambah apa? Ini ditambah ini. Iya, 1,5 tambah 1,5 tambah 75 tambah 1,6. Totalnya jadi berapa? 1. Iya. 78,1, benar. 78,1. Jadi tinggi totalnya 78,1 kan ya. Terus yang cari apa yang cari? Jarak kapal ke sini ya, A ke B ya, atau misalnya X gitu. Sini cari sini. Diketahui sudutnya sudut apa? Deviasi apa sudut elevasi? Depresi ya. 60 derajat. Berarti dari sini ya. Terus berarti diketahuinya ini nyari ini sama diketahui ini. Berarti pakainya sin, cos apa tan? Tan. Kenapa tan? Mana nih sampai miring. Iya. Iya. Desa. Tan desa depan sama samping. Karena kita mau nyari depan diketahui samping. Jangan pakai cos. Kalau cos kan cos samping per miring. Kita kan nggak butuh miringnya. Sin juga sin demi depan per miring. Jadi miringnya juga nggak butuh. Jadi kita pakainya tan desa. Lanjutin ya. Tan 60 berapa? 1 ya? Bukan. Tan 60 akar 3. Timur sama baratnya mana kira-kira kamu? Kalau dibikin plus timur sebelah mana, barat sebelah mana? Kan sana timur sini barat. Iya. Lalu Bu. Ada di sebelah mana? Barat sini. Titik. Di sini tengah-tengah bikin tiang menara. Bikin menara tengah-tengah. Menara pandang. Iya, menara pandang. Timurnya mana timur? Timurnya sebelah sana. Timur sana, barat sini. Jadi ke timur sama ke barat. Oh. Oke. Berarti ini A ini B. Oke, yang di timur mana yang timur? Gini Bu. Iya. Yang di timur kan B. Iya. Terus sudut elevasi dari sini ke sini itu 60 60. Yang sudut apa itu? Yang A. ya ini Yang A 60 sini nih sudut elevasinya. kan ke atas. Iya, ini 60 sini. 40. 45 sini di sini ya 45. Yang ditanya apa sekarang? Jarak antara titik A ke B. Berarti dari A ke menara tambah menara ke B. Cari satu-satu ya. Cari satu, cari A ke misalnya sini A ke O ke
OB gitu. Boleh digambarkan juga di sini ya. Gambar ini pindahin ke sini biar lebih nanti pas presentasi lebih bagus. Oke, bisa dicari. Berarti pakainya apa? Sin, cos, apa tan? Ini kan depan, ini samping. Samping. Bukan. Depan samping apa? Kosamik. Itu miring kok tan. Tan desa ya, depan sama samping. Oke. Jarak A sampai B gitu ya, A ke B gitu ya, bukan A min B ya. Oke, jarak A ini tulis ke aja nggak apa-apa. Ya, dikiranya takutnya min pada kurang sih. Tan A, tan desa. Oke, tan A ke C gitu ya. Kalau nggak AC gitu aja nggak usah pakai strip. Berarti X-nya sama dengan, oh ini apa nih? X-nya 60 per akar 3 apa akar 3 per 60? Misalnya nih, coret-coretan. Misalnya kalau kamu punya 2 sama dengan 6 dibagi 3 kan? Nah, buat jadi 3 berarti 6 dibagi 2 enggak? Iya. Buat nyari 3-nya kan berarti 6 dibagi 2. Bagi 60 dibagi akar 3. Ya, 60 bagi akar 3. Nanti dirasionalin ya. Kalau penyebutnya ada akar. Kemudian tannya 60. Berarti dari totalnya ini tambah ini. Oke. Sip. Jadi kesulitannya apa? Udah belum bisa gambarin menaranya gimana, bayangannya di mana ya? Oke. Tahu menara pandang Teratai Purwokerto ya? Tahu menara pandang. Karena kalau misalnya matahari kan dari timur ke barat. Ya kan punya bayangan kalau mataharinya di timur, bayangannya di barat. Kalau misalnya matahari di barat, bayangannya di timur. Jadi kan menara di tengah-tengah nih, ada 2 titik bayangan, titik A sama titik B. Satunya yang A yang di timur apa di barat? A yang sebelah barat ya, B yang sebelah timur gitu kok. Coba digambarkan. Misalnya ada menara nih, pakai pensil dulu. Ada menara, apa dicoret-coretan boleh. Misalnya gini ya. Ada menara. Ya kan? Ini ada bayangan kan? Misalnya sini utara atas ya, utara. Berarti baratnya mana? Sini barat kan ya? Iya. Sini barat, sini timur. Barat itu titik apa? Titik A kan ya? Titik A di sini, titik B. Nah, dari atas menara ke sini elevasinya berapa? B ke berapa? 60. Ini 60 derajat, sini 45 derajat. Tinggi menaranya berapa? 60 meter kan ya? Nah, ini dari A ke B jaraknya berapa? Gitu. Ini misalnya M gitu ya. Menara kan, berarti A ke B berarti AM ditambah MB gitu. Terus disalin gambarnya di sini ya. Coba digambar gitu. Paham? Oke, yang sudah selesai ada berapa kelompok? Sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai ya semua ya. Oke, 6 kelompok sudah selesai semua. Ini saya cek sudah mengumpulkan juga ke grup kelas ya. Ada 3 kelompok pertama yang sudah mengumpulkan, ada kelompok Galileo, ada Al-Khawarizmi sama Gauss. Oke, nanti saya minta tolong yang Galileo untuk presentasi nomor 1, Al-Khawarizmi presentasi nomor 2, kemudian yang nomor 3 kelompok Gauss. Ya. Silahkan dari nomor 1 Galileo dulu, boleh maju. Jangan lupa kursi dimadepin depan semua ya. Silahkan diputar kursinya berdepan semua untuk menyimak. Nah, karena nama saya Siva Andari dari absen 32. Terus ini operatornya. Perkenalkan nama saya Faisal dan Basna dari absen 11. Ya, jadi nomor 1 kan soalnya kami akan memasang sebuah antena televisi dengan diberi penguat dari bawah seperti pada gambar berikut. Jika tinggi antena 8 meter dan sudut elevasi 30 derajat, hitunglah panjang kawat yang dibutuhkan. Nah, pertama-tama kalau misalnya ada soal cerita kan kita bakalan bikin dari diketahui ditanya dan jawabannya. Nah, diketahui tadi tinggi antena sama dengan 8 meter. Terus sudut elevasinya kita pakai apa? Dituin GDA sama dengan 30 derajat. Terus yang ditanya itu adalah panjang kawat, kita simbolkan dengan X dari tanah ke atas antena yang bagian miring. Berarti sin 30 derajat itu kan setengah. Berarti setengah sama dengan 8 per X. Berarti X-nya sama dengan 16. Jadi panjang kawat adalah 16 meter.
Syifa kasih tahu kalau misalnya ada soal cerita tuh penting bagi kita untuk mengetahui apa saja yang udah ada di soal. Terus kalau misalnya yang ditanya kan jarak kapal dari menara, dari sini dapat diketahui kalau jarak kapal dari menara itu termasuk ke dalam silukan, dan dari sinkostan yang mencari ada depan sama diketahuinya itu samping, itu pakainya tan, jadi tan desa. Tan sama dengan depan per samping. Tannya itu 60, dan tan 60 sendiri itu akad 3 sama dengan yang dicari itu X depan, jadi kita simbolin pakai X, sama samping itu 78,1. Nah, kalau di sini tuh pakai kali silang, jadi akad 3 itu sama aja kayak akad 3 plus 1 gitu loh. Jadi X kali 1 X sama 78,1 dikali akad 3 itu jadinya 78,1 akad 3. Jadi dapat disimpulkan kalau misalnya jarak antara kapal dan dari menara itu 78,1 akad 3 meter. Sekian. Jawaban 78,1 akad 3 ya dari kelompok alkali sini. Ada yang jawabannya berbeda atau sama semua? Sama. Oke. Ada pertanyaan dulu dari kelompok lain? Nggak ada? Aman ya? Kita beri aplaus dulu untuk kelompok alkali. Sudah presentasi, bisa kembali ke tempatnya. Oke. Masih. Ya, sama-sama. Untuk kelompok 3, kelompok lain, kelompok paus bisa ke depan. Jadi di sini kelompok Gauss itu mau presentasiin soal nomor 3. Bisa dibaca dari soal itu diketahui tinggi menara Padang teratai Purwokerto adalah 60 meter. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bayangan menara ada di titik A sebelah barat, menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Sudut elevasi ini tuh sudut yang ngadepnya ke atas. Nah, terus pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, bayangan menara ada di titik B sebelah timur. Menara dengan sudut elevasinya itu 45 derajat. Jadi jarak A plus B itu 60 plus 20 akad 3. Di sini salah karena akad 3. Kalau ada akarnya itu nggak bisa dijumlahin. Jadi jarak antara titik A ke titik B adalah 60 ditambah 20 akad 3 meter. Terima kasih. Terakhir ada pertanyaan. Oke, jadi dapat dituliskan gimana Mbak Marisa di depan. Oke, jadi jarak titik A ke B adalah Ini kan jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke B adalah 20 akar 3 plus 60 meter ya satuannya ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari kelompok lain untuk kelompok Gauss, ada perbedaan? Soal tadi nggak sih? Kalau mau tanya silakan diskusi. Bagi X. Jadi gimana kalau ini kan misalnya X sama Y, misalnya dari A ke menara atau AM dari menara ke B, MB gitu ya. A ke M berarti pakai sudutnya 60 derajat ya. Itu sudah benar, tan 60 sama dengan desa. Akad 3 sama dengan 60 per X, berarti X sama dengan 60 per akad 3. Ya kan, 60 per akad 3 dirasionalin ya karena penyebutnya ada akar. Berarti 60 per akad 3 dikali akad 3 per akad 3 jadi 20 akad 3. Sudah benar. Kemudian yang sebelah kanan, tan 5 sama dengan desa, depan per samping. Depannya itu 60, sampingnya kita cari ya, X. X-nya juga, di situ pakainya X ya, X sama Y mungkin tadi ya. Kemudian 60 per X, berarti sama dengan 60 X per kurang X-nya ya, kurang pernya itu ya. Di situ kurang per gitu. 1 sama dengan 60 per X. Ya, oke. Berarti kurang tanda pernya itu ya, yang tengah ini. Iya. Oke, jadi sama dengan 60 meter. Jawaban akhirnya sudah benar. Yang dipakai Bapak tulis ya 20 akar 3 plus 60 satuannya meter. Oke. Jadi sampai sini sudah benar. Ada pertanyaan lain? Silakan. Nggak ada? Jika tidak ada pertanyaan bisa diakhiri presentasinya. Kita beri aplaus untuk kelompok Gauss. Ya, terima kasih. Sampaikan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran ini. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya apa aja tadi? Tadi kalian ngapain aja sudah? Menyelesaikan permasalahan menggunakan perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Oke, terus apa lagi kalian? Kesimpulannya. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Balkis mungkin bisa menyampaikan ya, gimana kesimpulannya? Jadi dalam menyelesaikan soal itu harus tahu apa yang ditanya, kan soalnya cerita, jadi kita harus tahu kalau itu tuh sebenarnya yang ditanya tuh sin atau cos atau tan gitu. Terus Selain itu, harus paham perbandingan trigonometri. Jadi kalau kita nggak tahu agak kesulitan.
Oke, jadi kesimpulannya kita sebelum menyelesaikan permasalahan harus cari dulu nih diketahuinya apa, ditanyanya apa, kemudian bagaimana menghubungkan informasi yang kita peroleh dengan rumus yang sudah kita ketahui ya. Misalnya tadi sin demi, kos itu kos sami, tan itu tan desa. Kalau kita ketahui depannya buat nyari samping, jadi jangan pakai kos, pakainya tan ya, depan sama samping. Kalau kita diketahuinya depan buat nyari miring, berarti pakainya apa? Depan sama miring? Sin demi ya, gitu-gitu. Jadi jangan sampai salah pakai sin, kos, apa tan. Bisa sih kalau misalnya nyari samping pakai sin, nanti pakai Pitagoras, cuma nanti caranya lebih panjang atau lebih lama. Jadi supaya lebih singkat, kamu diketahuinya apa, nyarinya apa harus lebih dipahami dulu. Selain itu juga harus paham tadi trigonometrinya apa. Tadi cari tan 30, tan 60 berapa nih tan 60? Buka tabel dulu ya. Kalau udah hafal kan lebih enak ya kita hitung-hitungnya gitu. Sebelum mengerjakan post test, silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. LKPD kumpulkan dulu ya. Bisa ke depan. Oke, saatnya mengerjakan post test. Silahkan scan barcode yang ada di depan untuk mengerjakan post testnya. Kurang lebih post test bisa dikerjakan selama maksimal 10 menit ya. Jika sudah selesai silahkan langsung submit saja. Sudah submit semua ya? Sudah, oke, sudah submit semua. Oke. Gimana post testnya? Ngerjakannya lebih mudah dibanding pretest apa enggak? Lebih mudah dibanding pretest ya, karena tadi kita sudah belajar semuanya di materi ini ya. Jadi saya harap pretestnya juga, post testnya juga hasilnya lebih bagus dibanding pretestnya ya. Oke. Masuk ke bagian akhir sebelum penutupan ya. Ada refleksi pembelajaran. Kita menggunakan Mentimeter, silahkan scan lagi barcode yang di depan. Silahkan sampaikan kira-kira kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran, kemudian nanti beri rating ya. Bagian mana yang mungkin kalian merasa kurang maupun ada yang merasa sudah maksimal. Saya tunjukkan. Oke, sudah ada yang masuk ya. Oke, kesulitan apa yang kalian hadapi dalam memahami materi ini? Oke, ada menentukan soal di ceritanya. Insya Allah tidak ada. Lumayan. Kemudian menghafal sudut istimewa. Ada juga yang soal cerita. Cukup susah untuk soal ceritanya. Oke, jadi ada beberapa masukan dari kalian yang kesulitannya masih di bagian mana nih? Mungkin kalau solusi yang menghafal sudut istimewa, kalian jangan ragu-ragu untuk membuat tabel dulu ya. Kemudian kalian urutkan, misalnya sin 0, 0, sin 30 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu ya. Kalau itu kan menghafalkan jauh lebih mudah dibanding kalau tiba-tiba ingat-ingat cos 30 berapa. Nanti ketika kalian mengerjakan soal maupun mengerjakan ujian, dicoret-coretan bisa membuat tabel trigonometri istimewa gitu, untuk membantu kalian. Jadi kalian bisa lihat tabelnya di coret-coretan kalian. Kemudian untuk memahami soal cerita, pertama berarti harus ditulis dulu, dibaca benar-benar soalnya, jangan sampai malas baca gitu ya. Kadang-kadang kita kesulitannya pertama udah mager dulu lihat soalnya nggak sih? Ya udah mager lihat soalnya panjang, terus kita jadi malas baca. Jadi harus mau baca soalnya dulu, kemudian nanti kalian itu ya analisis gitu. Soalnya apa, ditanyanya apa, diketahuinya apa, seperti itu. Oke, ada lagi, kurang lebih sudah banyak yang sudah paham ya dari kalian.
Kemudian next, setuju atau tidak setuju ya. Silakan beri rating, tidak setuju 1, sangat setuju 5 ya. Ya, hasilnya secara keseluruhan sudah sangat maksimal ya. Saya memahami materi melalui pembelajaran hari ini 4,2, berarti sangat baik ya. Media PPT, video LKPD mendukung pembelajaran, apalagi video dipanjangin Bu biar lebih ramai lagi videonya gitu ya. 4,3, pembelajaran diskusi meningkatkan motivasi belajar, percaya diri sesama, jelas. Diskusi lebih gampang belajarnya karena apalagi kalau sekelompok sama anak-anak yang pinter ya, udah langsung rampung LKPD-nya gitu ya. Lebih mudah. Mau diskusi permasalahan lebih mudah diselesaikan. Kemudian saya akan berusaha lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Ini yang mutlak 5 ya. Jadi semua tidak ada yang tidak setuju nih. Untuk saya akan berusaha lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Jadi saya harap dengan pembelajaran ini kalian lebih semangat, di pembelajaran berikutnya lebih semangat lagi. Gitu. Oke? Ya. Oke. Di akhir pembelajaran ini saya mau ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk kegiatan berikutnya kita akan fokus ke materi PAS ya, karena PAS sudah ada di depan mata gitu ya. Jadi kalian harus jaga kesehatan, harus tetap semangat belajarnya, kemudian juga kalian harus lebih memotivasi diri sendiri untuk belajar matematika ya. Sebenarnya matematika itu bukan ilmu yang istilahnya sangat menakutkan ya. Itu dapat dihilangkan dengan cara niat dalam diri kalian sendiri masing-masing. Motivasinya ada nggak nih belajar matematika gitu ya. Jadi saya berharap motivasi kalian meningkat melalui pembelajaran hari ini dan semakin meningkat untuk pembelajaran berikutnya gitu ya. Jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang.